Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF19B, Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai struktur dasar sistem operasi dari mata kuliah Sistem Operasi yang disusun oleh Ainul Fuada, saya sendiri, kemudian ada Aris Martin Kobar dan Saskia Cahyani. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling teks, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antar lapisan hardware dan lapisan software. Lebih jauh daripada itu, sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi mengatur schedule yang tepat, sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor atau CPU, serta tidak saling mengganggu. 7. Struktur dasar yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan sistem operasi. Yang pertama ada monolithic system atau sistem monolitik. Deskripsinya, sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lain jika diperlukan. Prosedur ini terdapat di dalam kernel atau inti, menggunakan konsep kernel loadable modules guna pengembangan, pengujian, dan fleksibilitas sistem operasi. Kemudian karakteristiknya, prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver dan menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem calls. Contoh sistem operasi. Yang pertama, MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Yang kedua, Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan oleh sistem operasi untuk pengguna. Kemudian keuntungannya, layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Untuk kerugiannya, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan, merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Kemudian tidak fleksibel, dan yang terakhir kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Contoh gambaran penerapannya. Nah, ini contoh gambarnya. Ada application program, kemudian resident system program, MS-DOS device driver, dan ROM BIOS device driver. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aris Martin Kobar. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan 7 struktur dasar yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan sistem operasi. Nah, yang kedua adalah sistem berlapis. Deskripsinya,
Sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan terhadap lapisan di atasnya. Adapun karakteristik dari sistem berlapis ini adalah lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tertinggi adalah user interface atau UI. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka, masukan, keluaran antara dua lapis bersebelahan yang terdefinisi bagus. Dan ini adalah lapisan-lapisan dalam sistem berlapis itu ada 6. Nah, jadi yang pertama itu adalah 5. Lapisan kelima yaitu the operator, yang keempat user program, yang ketiga I/O manajemen, yang kedua operator perangkat communication, yang pertama adalah nomor 1 memori atau lapisan nomor 1 itu memori dan DRAM manajemen, dan lapisan yang ke-0 itu prosesor allocation dan multi programming. Adapun fungsi-fungsinya dari lapisan-lapisan tersebut adalah lapisan kelima itu sebagai pemakai operator, lapisan keempat itu sebagai aplikasi program pemakai, lapisan nomor 3 itu menyederhanakan akses I/O pada level atas, lapis kedua itu berfungsi untuk mengatur komunikasi antar proses, lapisan 1 itu berfungsi untuk mengatur alokasi ruang memori atau DRAM magnetik, lapisan 0 itu berfungsi mengatur alokasi pemroses dan switching multiprogramming dan juga pengaturan prosesor. Contoh sistem operasi itu adalah THE yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya, serta sistem operasi Multic. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sistem operasi. Adapun keuntungannya dari sistem operasi itu yang pertama adalah memiliki semua keunggulan perancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Tiap lapis dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Yang kedua, keuntungannya adalah pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Dan adapun kerugian dari sistem operasi itu adalah fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Nah, ini adalah gambaran penerapannya. Nah, seperti ini. Ini adalah contohnya. Contoh gambarannya, layer N, UFS, layer 1, layer 0, hardware. Next. Nomor 3, microkernel. Deskripsinya, jadi metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan oleh kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Adapun karakteristiknya dari microkernels, fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Contoh dari sistem operasi ini atau contohnya dari microkernels adalah TRU64 Unix, Mac OS X, dan KNX. Adapun keuntungannya itu ada 3, yaitu yang pertama kemudahan dalam memperluas sistem operasi, yang kedua mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru, dan yang ketiga adalah kode yang kecil dan lebih aman. Adapun kelemahannya yaitu kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Nah, itu adalah kelemahannya. Next, modular. Modular, kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan, sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau loadable kernel modules. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti Solaris, Linux, dan Mac OS X. Nah, sistem operasi Apple, Macintosh atau Mac OS X menggunakan struktur hybrid. Nah, strukturnya menggunakan teknik berlapis dan satu lapisan diantaranya menggunakan Mac microkernel. Next. Nah, ini adalah contohnya. Nah, scheduling, classes,
file system, loadable, system call, executable, format, dan selanjutnya itu masuk ke dalam core Stellaris kernel. Nah, mungkin cukup penjelasan saya sampai di situ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktunya kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang kelima adalah sistem mesin maya atau virtual machine. Deskripsinya, sistem operasi yang melakukan simulasi mesin nyata yang memberikan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan pada mesin komputer tersebut atau dapat juga disebut operating system emulator. Untuk karakteristiknya sendiri, mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Untuk contoh sistem operasinya yaitu Windows NT, Linux dengan Dosemu. Untuk keuntungannya ada yang pertama, pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Untuk kerugiannya ada yang pertama itu konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Nah, ini adalah contoh gambar penerapannya, di mana yang sebelah kiri itu ada proses, lanjut kernel, lanjut hardware, lalu ada programming interface. Di sebelah kanan ada proses kernel FM1, proses kernel FM2, proses kernel FM3, virtual machine implementation, terus hardware. Untuk berikutnya yang nomor 6 ada sistem client service atau client server. Yang keenam ada sistem client server atau client server model. Deskripsinya sendiri yaitu sistem operasi yang dibagi fungsinya menjadi proses yang menyediakan layanan server dan proses yang memerlukan atau meminta layanan atau klien di dalam memproses data. Itu karakteristiknya sendiri. Proses klien yang memerlukan layanan pengiriman pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level tinggi sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakaian. Kernel hanya mengatur komunikasi antar klien dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan microkernel. Untuk contoh sistem operasinya adalah Windows 2000 Server dan Linux. Untuk keuntungannya, kemampuan di atas untuk digunakan dalam distributed system. Untuk kerugiannya yang pertama, layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Yang kedua, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Dan yang ketiga, tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakaian atau sebagai proses pemakaian. Dan ini untuk contoh gambar penerapan, di mana ada server, klien 1, klien 2, klien 3, dan klien 4. Untuk selanjutnya yaitu nomor 7, ada sistem berorientasi objek. Untuk deskripsinya sendiri, sistem operasi ini merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses dan terstruktur serta memisahkan layanan yang disediakan dan implementasinya. Untuk karakteristiknya, pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu.
Tiap objek diberi tipe yang menandai di properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Contoh sistem operasinya adalah Amoeba, Eden, Xkernel, Windows, NT. Keuntungannya adalah terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Kerugiannya adalah sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum keseluruhan. Untuk contoh gambarnya mungkin seperti ini. Contoh gambar penerapannya. Oke, baik, mungkin cukup segitu materi yang bisa disampaikan oleh kami bertiga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.